103 Radio Solopos Pure Information. Hari Rabu dibikin bercanda aja Sobat Solopos. Jangan serius-serius. Kalau kata Rizky Febian, jangan bawa perasaan. Kalau misalkan emang lagi rada-rada emosi, lagi kepanasan, ya udah minum es teh aja, seger kan. Mendinginkan pikiran, mendinginkan suasana hati. Apalagi minumnya ini bareng sama orang-orang yang emang kita seneng di sekitarnya mereka. Dan juga ngebikin es teh itu kan ya menjadi salah satu kultur di Indonesia sendiri. Mau kemana aja ya nomor satu. Ujung-ujungnya kalau bingung pilih minuman, es teh solusinya. Tapi ternyata Sobat Solopos, di balik fenomena banyaknya es teh yang pating telete ya alias tersebar di mana-mana, apalagi banyak banget stand-stand es teh. Ukurannya sekarang udah bukan ukuran reguler, jumbo, yang ukuran kantong dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, di sini bersama dengan Persagi Surakarta ada Mbak Tiara Putri, seorang ahli gizi yang kita akan ngobrolin seputar gizi remaja dan fenomena es teh jumbo. Tapi kita sapa terlebih dahulu. Halo, Mbak Tiara. Halo. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Selamat sore. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tadi berangkat dari mana nih Mbak? Dari kantor kebetulan baru pulang 2:30 terus kesini Langsung ke sini. Tapi aman ya, nggak kehujanan ya? Aman. Aman, alhamdulillah. Udah minum es teh hari ini? Kebetulan bukan tim es teh. Oh, bukan tim es teh. Terus biasanya minuman apa tuh kalau Mbak Tiara? Minumnya apa ya? Air putih. Air putih. Tadi saya baru minum es teh udah 2 gelas. Oh, sudah 2 gelas. Okay. Tiba-tiba dikasih materi ini langsung deg-degan. Aduh, ini salah nggak sih saya minum es teh Sobat Solopos? Tapi Mbak Tiara memang bisa melihat ya bersama Sobat Solopos juga bahwa banyak banget ya Mbak ya kayaknya es teh sekarang di jalan-jalan ya. Iya. Sekarang nih ya es teh lebih terutama di Solo ya. Selisih cuman berapa meter aja udah ada banyak banget penjual es teh. Heran loh. Ya. Padahal tuh mungkin sebelumnya ini kayak bukan hal yang dari dulu ya. Ini memang dari dulu kita mengenal es teh. Ya tapi di warung-warung. Nah sekarang tuh nggak tahu kenapa ya. Kok banyak banget. Kalau mungkin dulu mereknya cuman ya yang itu yang sudah biasa ada produk celupnya gitu ya. Tapi yang banyak di pasaran betul. Tapi sekarang tuh franchise-an ya istilahnya itu udah banyak banget. Dan ternyata Sobat Solopos, apakah es teh tersebut bisa kita konsumsi secara sering-sering? Sebaiknya jangan atau gimana nih? Anda boleh bergabung bersama kami nanti ke 081 226 103 103. Oke, untuk mengawali nih bersama Mbak Tiara Putri. Gimana sih Mbak untuk dari segi teman-teman ahli gizi melihat fenomena es teh di mana-mana? Es teh ini sendiri sebetulnya kalau misalkan buat tubuh tuh efeknya gimana sih? Oke, sebelum masuk ke situ ya Mas ya. Gimana tuh? Teh ini kan sebuah petikan dari daun ya. Petikan dari daun. Terus kemudian dikeringkan. Ya ada proses di situ. Sebetulnya teh ini tuh bagus. Sebetulnya teh itu bagus. Dikonsumsi ya, bagus. Dia bisa melawan radikal bebas, kemudian dia bisa memperbaiki kualitas tidur. Selain itu juga bisa buat diet. Teh hijau ya biasanya betul. ya. Nah, tapi yang harus kita waspadai ini caranya untuk minum dan menyeduh teh tersebut. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita menyeduh tehnya ini ya dengan benar itu ya, biasa mungkin orang-orang di luaran menyeduh teh sampai mendidih. Ya. Iya, sampai kental. Airnya kental ya. Kental mendidih. Nah, gitu. Kan soalnya kalau misalkan mungkin suasananya lagi kedinginan gitu kan enak ya kalau yang kental panas ya. Nah, suhu yang terlalu tinggi ini membuat teh itu tidak bagus untuk tubuh. Gitu. Itu untuk suhu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu suhu. Kemudian selain itu juga tadi kan ada Mas Gifar nih nyebutin juga teh celupan ya, teh celupan. Jadi teh ada 2 ya. Biasanya yang langsung serbuk itu sama yang teh celupan. Nah, kita waspadai dulu nih celupannya ini sudah berapa kali dipakai. Gitu. Oke. Oh, sudah berapa kali dipakai maksudnya? Maksudnya dicelupkan tuh sudah berapa kali itu loh. Biasanya kan ada ya yang orang-orang itu ben ngirit istilahnya. Oh, abis dicelup sekali, sorenya dicelup lagi. Oh, iya. Jadi, kalau memang mau minum pakai teh celup, sekali celup aja, habis itu buang. Gitu. Kalau biasanya kalau orang tuh tempel di mata sih Mbak. Atau tempel di kaki. Buat muka ya? Buat muka. Biar glowing. Bener ya. Saya baru tahu loh kalau ada yang
niatnya ngirit banget ya. Iya. Teh celup paginya dibikin, malamnya dicelup lagi. Iya. Ternyata masih banyak ya begitu ya? Masih ada. Oh, masih ada. Oke. Jadi terus kemudian pada saat celupnya, pada saat mencelupkannya itu juga tidak boleh lama-lama. Cuman boleh 3 sampai 4 menit aja. Oh, bentar banget ternyata dong. Iya. Oh, iya. Biasanya kan orang dicelupin Sampai lama hitam. biar kental, semakin Kental, kental. Nah, betul. itu. Iya. Itu yang salah itu di situnya. Oke, tapi nomor 1 Mbak ya, teh itu sejatinya memang banyak kandungan-kandungan. Apa aja mungkin boleh sebutkan Mbak? Ya, Yang bisa beneficial untuk tubuh sendiri. Teh itu punya kandungan tanin. Tanin. Terus kemudian ada antioksidan. Dia itu Antioksidan. tinggi sekali antioksidannya. Oh, ya, oke. sangat tinggi antioksidan juga Awet ada muda kafein dong berarti ya. ntar. Iya benar. Oh, wow. Tapi waspada juga. Antioksidan kalau diminum terlalu banyak juga tidak bagus buat tubuh. Oh gitu. Oh bukan tiba-tiba 5 tahun lebih muda gitu nggak ya? Mau saya itu kan Mas. Gak cuma Itu bukan hanya sekedar teh kalau itu ya. Bukan, ya, Oke. gitu. Kalau terlalu banyak nggak baik juga ya. Terus tadi ada apa lagi Mbak? Itu tadi pencelupannya, Pencelupannya. atau terus kemudian suhunya, Aha. terus kemudian juga dia apa ya, si teh ini nih ditambah. Jadi kalau sekarang ini ya es teh jumbo itu tidak hanya teh, tidak hanya air, es sama teh. Oke. Ya, Oke. biasa ditambahi kayak varian-varian yang lain. Oh iya, teh Ya kan? rasa apa Iya. gitu ya. Tambah dengan apa? Nah, Aha. di situ tuh kandungan gulanya cukup tinggi, Hmm. yang menjadikan teh semakin tidak bagus buat tubuh. Oke, padahal tadi ya kalau secara gizi ada antioksidan, Betul. ada tanin tadi ya. Betul. Terus ada apa lagi Mbak? Terus kemudian ada antioksidan, Ha-ha. ada tanin, terus ada apa lagi ya? Ada banyak sih pokoknya. banyak Ada banget beberapa istilahnya kandungan yang bisa sobat-sobat searching di YouTube tuh atau di Google juga banyak yang beneficial untuk tubuh. Dan juga kan tadi Mbak Tiara sempat menyebutkan beberapa jenis teh memang bagus untuk menurunkan berat badan. Iya. Kemudian ada beberapa jenis teh lain yang bagus untuk pencernaan. Kayak apa namanya, kombucha atau apa gitu Iya. ya. Itu Teh kan kan bagus banyak ya, Mas. Teh kan macamnya Jenis-jenisnya banyak ya. teh kan sekarang banyak. Betul. Nah, Gitu. Sobat Selopos kalau penasaran sebetulnya kayak gimana sih yang bagus mengonsumsi teh, dan kalau misalkan emang lagi aus pengen es teh, apakah masih bisa kita minum? Selengkapnya di Bincang Gizi bersama Persagi, dan akan saya pandu sampai beberapa sesi ke depan setelah kita jeda berikut ini. Sobat Selopos, bersama dengan saya Algi Fari, ngobrol bareng ahli gizi. Di sini ada Mbak Tiara Putri, yang mana ini sebuah topik yang sangat menarik ya, karena kalau kita melihat ternyata kan es teh itu sudah bukan hal yang asing ya. Bahkan nih Mbak Tiara kan kalau ada bule-bule datang ke Indonesia, you should try the iced tea ya, Iya. iced tea. Kalau misalnya mau kemana-mana, atau mungkin kalau di Sunda sendiri kan kalau kita nggak bilang pesan minum apa, dikasihnya teh ya. Teh. Nah itu jadi nggak bisa dilepaskan dari budaya Indonesia. Jadi memang ini menjadi sebuah concern juga kalau misalkan teh itu dikonsumsi, berarti at least dengan cara yang benar tadi ya. Ada beberapa yang mempengaruhi, kita review dikit. Ada tadi suhunya, cara menyeduhnya, dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa itu kan memang kalau saya lihat suka yang wasgitel ya. Wasnya itu apa sih, saya lupa deh. Pokoknya lagi Ginastel, kental, ya, ginastel. ginastel, Wah, kalau legi. itu pewanas kayak yang saya Panas. lupa, pewanas gitu. Lagi kental ya. Yang pahit, yang istilahnya pekat. Pekat. Gulanya mungkin juga berapa Banyak, sendok sendiri ya. betul. Itu udah enak banget deh kalau misalnya habis makan. Tapi sebetulnya Sobat Selopos, apakah itu harus diteruskan untuk nasgitel itu sendiri? Tapi kalau misal Sobat Selopos penasaran juga, kami juga ajak bisa ke 081 dalam 103 103. Nah, Mbak Tiara, gimana nih Mbak kalau misalkan dari ST-ST yang menyebar di jalan, bukan ini tuh istilahnya menyudutkan nggak ya, hanya edukasi Iya, saja betul. untuk konsumen supaya lebih bisa cerdas, Aware aware ya. kan kesehatannya. Betul, ST bagus tadi ya sesuai disampaikan. Tapi kalau yang tadi udah ST jumbo, Betul. jumbonya tuh udah nggak main-main ya.
biasanya kan pakai biang ditambahnya. teh. Ditambahnya ada beberapa perisanya. Gimana tuh Mbak kalau ada perisa-perisa? Tadi kita sepertinya belum kupas lebih dalam ya. Oke, sebelum masuk ke perisa, dari es tehnya sendiri tuh ya, dari es tehnya itu kandungan kalorinya cukup tinggi. Kandungan kalorinya itu paling tertinggi itu 106 atau sampai dengan 5% ya. Itu. Kemudian itu baru es tehnya. Esnya sendiri. Es tehnya kemudian kalau misalkan ditambah lagi ya, ditambah perisa, biasanya ada perisa stroberi. Kan sirup-sirupan gitu ya biasanya ya. Iya, itu ada. Kalau sekarang nggak cuma sirup Mas, kayaknya tuh ada yang serbuk juga. Oh iya, yang serbuk. Ya. Jadi terus kemudian kalau misalkan lemon tea itu biasanya kan pakai jeruk ya. Bukan kampul, beda ya. Beda ya. Beda ya. Ini lemon tea. Lemon tea. Pakai serbuk limun gitu ya. Itu kan jadi kayak bukan tambahan jeruk gitu. Jadi tambahan lebih banyak lagi tuh tambahan gulanya, kandungan gulanya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalau semakin banyak gula yang masuk, terus menimbun menjadikan lemak, itu akan beresiko jadi obesitas. Nah, gulanya ini ya. Iya. Karena kalau mau request tuh biasanya udah satu paket sama bubuknya. Mau less sugar, aduh Mas lah sudah satu kemasan soalnya. Saya pernah nyoba soalnya. Nggak tahu mungkin di beberapa franchise bisa ya. Kalau misal bisa berarti emang lebih baik less sugar atau gimana tuh Mbak? Kalau lebih baiknya seperti apa ya? Lebih baik nggak minum teh. Nggak ada yang nggak laku dong nanti. Nggak bukan. Oke. Lebih baik kalau memang mau minum teh, dikurangin gula tadi. Request ke penjualnya, mungkin ya ada beberapa penjual yang bisa less sugar, dikurangin gulanya. Ya, tapi bahasnya jangan less sugar, opo kui Mas less sugar, Bu. Mondo. Mondo. Gulanya sedikit. Nah, betul. Nah, terus kemudian sebaiknya juga enggak yang ditambah-tambah. Yang rasa-rasa gitu ya. Tambah. Meskipun sudah less sugar, terus masih ditambah perisanya itu sama aja. Kan kandungan perisanya sendiri sudah sangat tinggi akan gulanya itu. Nah, gitu. Mending gulanya sedikit, terus kemudian juga jangan minum teh setelah makan. Nah, itu sih yang sebenarnya udah banyak informasi tersebut beredar di masyarakat ya. Teh itu nanti bisa menghambat penyerapan bla 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 bla. Tapi penyerapan apa Sobat Solopos? Kita kulik lebih dalam nih Mbak. Sebelum ke sana saya penasaran tadi kan gula ya. Gula ini concern banget. Nah, kalau misalkan ada beberapa penjual saya lihat pakai gula itu gula bentuk cairan gitu. Ada yang pakai bubuk dan lain sebagainya. Sebetulnya apakah sama aja? Apakah istilahnya ada bisa diakalin pakai gula yang lebih, I don't know, dalam kata kutip sehat atau gimana? Ya. Kalau gulanya sendiri ya Mas, kalau misalkan ada penjual yang gula pakai serbuk, itu gula murni atau sudah ditambah dengan yang lain. Itu kita juga harus tahu tuh sebelumnya. Kalau misalkan gula cair, biasanya nih cenderungnya gula cair itu sudah ditambahi dengan pemanis buatan. Oke, jadi nggak terlalu banyak makainya, bisa lebih hemat ya. Betul. Cuman manisnya peng. Iya, kan orang Jawa nih ya sukanya manis kental ya gitu. Nah, kayak yang tadi. Nah itu kita lihat dulu, cuman nggak tahu maksudnya beberapa penjual mungkin ada yang benar-benar pure gula. Gula yang dilarutkan terlebih dahulu biar mudah nanti misalkan pada prosesnya gitu. Nah. Di situ sih yang kita harus tahu dulu. Kalau misalkan mau gula yang lebih sehat, lebih baik bikin sendiri. Karena nggak mungkin di luaran itu menjual dengan gula yang sehat. Iya, apalagi request pakai gula-gula stevia. Aduh, Mas. Gula opo. Anakku tuh namanya Stevia. Oke, jadi memang kalau misalkan ngomongin sehatnya ya udah bikin rumah. Cuman kan kalau kepepet gitu kan kadang ya gimana ya mau bikin rumah juga sesekali masih boleh ya? Boleh, teh itu boleh kok dikonsumsi. Gulanya juga boleh ya? Gulanya juga boleh. Tubuh tetap butuh gula kan? Butuh gula, Oke, betul. Benar. Minimal, maksimal ya 2-3 gelas aja cukup. 2-3 gelas untuk tehnya tersebut ya? Iya. Oke. Dan harus diperhatikan juga kapan waktunya minum teh. Itu tadi ya kapan ya Sobat Solopos. Orang tuh memang kalau misalkan minum teh kadang itu bukan dijadikan sebagai kayak teh doang, tapi itu menjadi minuman setelah makan. Ya. Nah jadi tadi Mbak Tiara menyebutkan kalau teh memang tidak baik dikonsumsi setelah makan. Memang apa sih Mbak yang terjadi mekanisme pencernaan yang
di dalam tubuh ini. Apa namanya, ketika kita habis makan minum teh, tehnya tuh bakal ngapain ya. Nah, teh kalau dikonsumsinya pada waktu setelah makan itu yang pertama benar tadi Mas Givari, dia mengganggu penyerapan ya. Jadi dia ada kandungan taninnya dan kafeinnya tuh bisa mengganggu penyerapan, bisa terserap. Si tanin sama kafeinnya yang mengganggu ya? Iya, bisa terserap, cuman lebih lama. Oke. Gitu. Jadi misalkan sudah diet mengkonsumsi makanannya sudah diatur sebagaimana itu sampai bayar sampai dan sebagainya biar kurus. Ikut catering gitu kan betul. Biasanya. Habis itu minum teh setelah makan manis. Nah, itu makanan yang masuk itu sama aja. Gitu. Jadi tidak ada yang terserap sempurna oleh tubuh. Zat gizinya yang tadi sudah dihitungin, sudah dikalkulasi ya, udah pakai ahli gizi, pakai catering betul, khusus, betul. bakal jatuhnya sama aja sama makan sampah biasa gitu ya. Bukan sampah deng, junk food gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi nggak boleh tuh makan setelah habis makan. Paling enggak tuh 1 jam setelah makan atau 1 jam sebelum makan. Tadi saya gitu lagi makan warteg Mbak. Habis itu kan apa ya, kalau air putih doang tuh kayak kurang pengen ada yang rasa. Ya udah es teh deh. Udah gitu es teh gratis kan kalau di tempat saya itu. Ya udah es teh aja. Ternyata memang lebih enak bener. Ternyata emang ada beberapa gizi. Ini ada spesifik kayak mikronutrients yang nggak bisa terserap gak Mbak? Apa kayak semuanya gizi tersebut nggak bisa? Semuanya. Jadi apa ya? Dia mengganggu penyerapan itu tidak hanya beberapa misalkan karbohidrat gitu aja, protein aja enggak ya, semuanya gitu. Oh, semuanya. Wah, padahal tadi sengaja saya banyakin protein tuh biar kayak ya rada berotot gitu kan ya. Ternyata penyerapan kurang maksimal atau betul, lama. Oke. Berarti kalau misalnya meminum tadi ya 1 jam sebelum dan atau 1 jam setelah. Mbak, kayak ular ya, keburu haus itu loh. Nah, tapi kan bisa diakalin nih Mbak ya. Iya, kan bisa ada es jeruk tuh. Es jeruk atau air putih. Itu jauh lebih sehat. Dari segi apapun, itu jauh lebih sehat. Lebih sehat dari segi apapun Sobat Solopos. Nah, kalau misalkan minum tehnya aja, baiknya kapan nih Sobat Solopos? Apakah kayak kerajaan-kerajaan Inggris ya yang sore-sore ngeteh kayak gitu, atau waktu kapan aja? Bisa Sobat Solopos nanti simak di sesi berikutnya. Bincang gizi bersama Persagi selama beberapa jeda berikut ini, tetap bersama kami. Kalau ternyata minum teh itu tidak baik sesaat setelah makan Sobat Solopos, terus bagusnya kapan tuh Mbak minum teh untuk bisa mendapatkan khasiat yang paling optimal dari teh tersebut? Ya. Tadi kalau minum teh tidak bagus setelah habis makan ya. Habis makan. Artinya berarti misalkan habis makan itu artinya gini ya Mas. Habis makan terus langsung minum teh. Beda kalau misalnya habis makannya itu ada selisih jamnya. Setengah jam, 1 jam itu sama-sama habis makan. Ya, tapi ada jaraknya. Nah, itu boleh. Oh, berarti pokoknya jangan habis makan pas ya. Sisa semuanya terserah mau kapan aja bagus. Iya. Oke. Tapi juga jangan pada waktu perut kosong. Oh, malah kalau pas kosong tuh nggak boleh jangan, ya? Padahal kan pagi-pagi tuh sering banget ya. Iya, enak ya minum teh. Kalau pagi-pagi kan kayak asem gitu kan mulutnya, habis sikat gigi pingin minum teh panas untuk istilahnya biar hawanya juga enak. Betul. Oh, ternyata kalau pas kondisi perut kosong tidak juga direkomendasikan. Iya. Karena memicu asam lambungnya naik itu nanti gitu. Apalagi emang orang yang udah punya asam lambung ya. Penyakit asam lambung maksudnya ya. Kalau asam lambung semua orang punya ya. Betul. Yang sudah akut ya. Itu tidak boleh. Terus berarti kapan? Nah, kapan itu boleh setelah makan. Ya, setelah makan. Sarapan dulu ya. Ngemil dulu boleh. Ya. Yang penting ada makanan yang masuk dulu. Itu boleh. Habis itu minum teh. Atau tadi saya juga bilang sebelum makan berat. Intinya itu bukan sebelum makan itu sebelum makan pagi. Kalau sebelum makan pagi kan sama sekali nggak ada yang masuk ya. Berarti istilahnya mungkin jam-jam menuju lunch gitu ya. Betul. Tapi makannya jangan langsung, tapi dikasih jeda dulu baru makan gitu. Iya, jadi tehnya sudah masuk dulu, sudah sampai dulu
di metabolisme baru nanti ada makanan yang masuk gitu. Tapi kalau sama aja kalau misalkan sebelum makan minum teh dulu, habis itu langsung makan nih, sama aja tehnya tuh di situ kecampur juga dong. kecampur sama makanannya. Apalagi nih Mbak, minum teh dulu, makan langsung, kok seret minum teh lagi, Iya. makan lagi seret minum Minum lagi. Itu namanya apa ya? Makan sambil minum. Makan minum jadi satu. Kenapa nggak dicampur sekalian Iya. aja Sobat Solopos Dari luar ya. Dari luar. Daripada sama aja di Iya. perut jadinya nyampur semua Iya. ya. Jadi memang Sobat Solopos mungkin aduh nggak enak, orang udah biasa ya. Namanya orang udah biasa kan kalau disuruh berpisah gitu rada sulit. Tapi cobalah ya. Iya. Ganti mungkin tadi dengan pilihan es jeruk atau pilihan tadi air putih itu lebih bagus ya. Dan kalau Sobat Solopos ini kan kita membahasnya fenomena es teh jumbo nih Mbak ya, yang mana ini kan ditemukan banyak banget di jalan. Yang mungkin saya membayangkan kondisinya tuh bukan pada saat makan. Jadi kayak pas siang-siang gitu naik motor atau naik mobil panas beli itu berarti nggak apa-apa ya. Cuman tadi ada beberapa perhatian yang harus dilakukan. Iya. Kalau misalkan pas keluar ya, pas keluar istirahat panas-panas minum teh. Boleh, cuman harus tahu dulu nih kondisi fisiknya. Oh gitu. Ya, panas itu kan suhu kita juga di luar juga ikut panas ya. Kita harus menyesuaikan suhu tubuh juga di luar. Kalau misalkan suhu tubuh kita di luar panas, langsung kemasukan es. Oh. Kayak istilahnya nanti anyang-anyangan kayak gitu loh. Kalau misalkan kalau misalkan dingin, panas kayak habis makan mie terus minum es ya. Itu kan dari panas ke dingin. Nah, iya, itu, jadi kayak sulit buat pipis ya. Iya, itu. Nah, kita juga harus memperhatikan itu. Nanti kalau misalkan pada waktu suhu panas kita masukin es, kaget tubuhnya. Nah, kaget habis itu sakit. Sakitnya kenapa? Nggak tahu, nggak minum apa-apa. Oh, jadi gitu. kalau ibu-ibu bilang es terus, itu tuh sebenarnya bukan gara-gara apa namanya esnya itu. Esnya sih baik-baik saja. Cuma tadi ya kondisi habis main-main, panas-panasan ya. Terus langsung minum es. Iya. Oke, Dropnya jadi di situ. ngedropnya di situ. Iya. Oh, jadi bener Sobat Solopos jangan diejek tuh kalau mau es terus. Itu ngaruh juga karena perbedaan suhu tersebut ya. I see. Karena kalau kita apa namanya, misalkan ada, saya sering ya, misal piring dimasukin kulkas, terus kayak langsung dimasukin ke Magicom gitu, langsung klok, pecah. Nah, pecah, betul. Iya kan? Kan perubahan suhu yang sangat drastis ya kan. Nah, itu apalagi itu aja barang ya. Barang itu kan jauh lebih kuat ya, maksudnya kalau kita aja solid tubuhnya ya. Iya. Tubuh kita organ kan lebih apa ya? Lebih apa ya? Rentan apa ya? Rentan, rapuh, ringkih. Jadi harus dijaga. Betul. Terus kalau misal mau minum, berarti harus pas kondisi tubuhnya gimana tuh, Mbak? Kondisi tubuh harus dipastikan dulu fit ya. Kalau memang panas-panas mau minum, masuk dulu ke ruangan atau misalkan di jalan ya, pas di jalan minggir dulu. Di cooling down dulu nih badannya, di cooling down dulu biar nggak yang kena sinar matahari panas langsung minum gitu. Kalau kita sudah minggir misalkan ke ruko lah atau ada supermarket ke ATM, meskipun di depannya KTM itu beda nanti tujuannya. Meskipun cuman kita duduk di depannya, cuman tubuh kita sudah nggak kena sinar matahari langsung nih, itu sebenarnya lebih calm down gitu ya. Nah, itu boleh tuh minum es teh itu. Oke, jadi jangan langsung disentor matahari minum di situ. Karena iklan kan gitu ya. Iya, panas itu. Panas-panas, ngeliat iklan gitu, bukan cuma teh aja ya, berbagai semua produk minuman ya. Panas-panas kena matahari habis olahraga kan biasanya terus langsung minum seger es teh itu kan biasanya segar untuk tubuh, tapi ternyata harus cooling down dulu, samakan suhu dengan ruangan lah istilahnya, jangan terlalu panas dulu ya, baru bisa minum. Dan kalau jumbo itu kan biasa tuh ya, kemasnya kan macam-macam tuh Mbak. Ada kadang yang pakai plastiknya gede banget, bukan plastik ya, gelas plastik ya, cup. Ada juga sekarang tau gak sih Mbak, pakai kantong. Ada ya salah satu franchise juga ini kocak banget, ngemasukin tehnya tuh pakai kayak pom bensin ala-ala. Oh iya tadi itu aku habis lihat ada videonya betul, ya. betul. Jadi saya nggak mau nyebutin mereknya, pokoknya ada lah ya. Dia tuh pakai mesin tehnya, saya nggak tahu itu advance banget. Selang itu udah berasa selang isi bensin. Iya. Jadi masukin bensin ke situ. Nah sebenarnya dari kemasan tersebut ya, food grade dan lain sebagainya, apakah memang berpengaruh atau tidak sih Mbak? Food grade ataupun enggak, itu yang pertama memang berpengaruh. Apalagi di kondisi
teh yang panas atau apapun minuman itu yang panas. Ya, itu food grade itu sangat berpengaruh. Karena kalau tidak food grade dikasih panas ya, botol atau cup atau plastik itu akan mengeluarkan zat beracun. Itu kondisi karena panas. tadi ya panasnya itu bisa meluruhkan kondisi apa si plastiknya, bisa ngeluarin zat-zatnya zat itu plastik ya. yang nggak bagus nih buat tubuh gitu. Cuman kalau untuk yang dingin itu sih nggak terlalu, tidak terlalu berefek ya. Meskipun kalau berkepanjangan ya tetap ada timbul efeknya gitu, tetap timbul apa ya? Buat tubuh juga nggak bagus nih. Kalau misalkan gitu. sekali 2 kali masih ya udah mungkin ya nggak sengaja. Iya. Tapi kalau kayak tiap hari banget ya itu nanti kimia itu akan bisa merusak kinerja metabolisme ya. Betul. Apalagi kalau tubuhnya itu kayak misalkan sudah ringkeh lah istilahnya. Itu pasti mudah habis itu nanti diare lah atau muntah-muntah itu pasti akan timbul seperti itu kalau tidak kemasan yang bagus ya, maksudnya food hygiene-nya terjaga, terus kemudian food grade kayak gitu. Ngomongin higienitas itu juga penting sih, higienitas Mbak ya. Betul. Kayaknya Sobat Slopos perlu kalau mau beli es teh tuh ngeliat dulu nih penjualnya gimana ngejualnya ya. Betul. SOP-nya maksudnya dari higienitas ya. Apakah es batunya tuh pating teletek di mana-mana atau istilahnya dari cara menyeduhnya juga ya. Iya. Karena banyak Sobat Slopos kalau banyak dulu kan banyak program-program investigasi gitu-gitu ya. Jadi ya bisa ala-ala lah Sobat Slopos, coba perhatikan lebih lanjut seperti apa pengemasannya ya, dari penyeduhan, kemudian dari hygiene-nya dan dari kemasan lain sebagainya. Terus notice ini dia kemasannya oke sama nggak oke gimana Mbak? Apa mostly emang udah oke sih kayaknya ya? Kalau notisnya kalau memang food grade ya, yang food grade atau enggak itu di bawah botolnya itu ada tulisannya. Angka-angka itu angkanya. Ya? Oh nah, iya. Itu angka 1 sampai 5 itu ada artinya. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Itu kalau misalkan botol ya, tapi kalau plastik atau yang lain itu nggak bisa nih, sulit nih dipahami. Cuman memang harus tahu aja bahannya dari si plastik itu tuh tapi apa. Tapi kayaknya mostly gitu. Kalau yang ST di pinggir jalan franchise itu udah pakai gelas plastik sih ya. Iya. Tapi itu juga sekali pakai loh Mas. Nah itu. Jadi nggak boleh dipakai lagi tuh. Kadang tuh gitu kalau misalkan kok sayang ya gelasnya bagus, besoknya dipakai anak kosan biasa ya. Gelasnya udah pada habis gitu kan, dipakai buat minum. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi nomor 5 boleh kan Mbak? Kalau nomor 5 boleh. Kalau ya? Yang botol-botol misalkan buat minum yang itu ya, tumbler gitu ya, tumbler itu kan nomornya atas ya, lebih dari 5 itu ya, itu boleh. Tapi kalau 1 itu artinya cuma 1 kali pakai aja. 1 kali pakai. Jadi Sobat Slopos ini penting loh. Jadi bukan cuma sekedar angka aja ya Mbak Tiara ya, tapi itu tuh melambangkan bahwa si plastik itu tuh bisa dikenakan berkali-kali atau hanya 1 kali. Jadi bukan berarti ini plastik kan bersih gitu kan, ini masih kokoh, bisa saya pakai lagi ya. Lihat dulu nomornya. Sekali pakai atau bisa tadi nomor 5 ke atas boleh ya? Boleh. Tapi kan emang kayaknya jarang banget sih penjual yang ngejual nomor 5 ya. Nggak ada. Kayak bahkan nggak ada deh. Kecuali merchandise kayak free botol gitu ya. Bahkan botol-botol pun yang dijual itu juga harus dilihat loh. Ada botol tumbler pun tumbler pun apapun mereknya itu harus dilihat. Ada yang tiruan ya itu ya, kayak merek Tit itu ya, merek Tit itu kan sangat famous. Nah, semua orang menciptakan yang baru. Yang bentuknya sporty itu kan ya, yang warna-warni pink, kuning, hijau itu. Harus dilihat lagi itu. Apakah botolnya sudah food grade atau belum? Kalau belum ya sama aja, bikin badan kita nih nanti teracuni gitu. Sama toksik-toksiknya ada di plastiknya ya. Betul. Atau Sobat Slopos bisa juga pakai mengadopsi gerakan eco living ya. Jadi bawa tumbler sendiri atau bawa botol yang sudah aman, kan sudah jelas tuh emang food grade dan aman dipakai berkali-kali. Nih Mas, pakai botol saya aja, nggak apa-apa. Kalau misal biaya nambah ya udah kasih aja tambah Sobat Slopos ya. Misal emang ternyata miliknya lebih banyak. Terus nih Mbak, kalau es teh yang di jalan itu saya lihat itu tuh teh yang dituang itu bukan es teh biasa tapi itu biang. Jadi tuh emang kayak mau manis banget, tapi nanti es batunya tuh banyak. Nah, seperti apa tuh Mbak? Apakah memang harus sebetulnya itu sehat-sehat aja kayak gitu nggak apa-apa, nunggu sampai esnya mencair baru diminum, atau sebetulnya memang bagusnya tuh ya udah pakainya es istilahnya teh yang sudah dilarutkan dalam air yang lumayan banyak, nggak usah yang terlalu kental biang gitu. Iya,
kenapa mereka jualnya biang, karena memang ya lebih menguntungkan buat dia. Oh, gitu ya. Karena kan itu esnya minumnya sedikit ya. Air tehnya itu sedikit. Oh iya sih, butuhnya cuma berapa mili doang ya. Nanti ketika ditambah es jadi penuh. Yes. Yang orang menggiurkan itu adalah esnya banyak, manis ya. Gitu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak gula, kan sama aja biang itu kan sudah terlalu banyak gula juga. Itu juga nggak bagus gitu. Apalagi biang itu sudah dibikin berkali-kali ya. Oh gitu ya, biasanya ya. Biasanya tuh dibikin berkali-kali. Teh itu tidak bagus ketika dia sudah dibikin pagi hari sampai malam, nanti ngulang lagi di pagi. Oh oke. Kalau sisanya kita ngomongin durasi, paling bagus teh kalau misal let's say teh hitam yang biasa ya, itu ketika habis dibikin nanti dibuang pada saat berapa jam tuh Mbak? Setelah berapa jam? Ya, jadi kalau misalkan teh itu sebaiknya setengah hari aja cukup. Setengah hari? Itu kayak kentelannya ya, apa sih namanya, biangnya. Itu sudah setengah hari aja tuh mungkin sudah rasanya biasanya berubah. Udah berubah sih, kayak agak kecut gimana gitu biasanya. Apalagi kan orang-orang jual itu kadang sangat membuat itu menguntungkan bagi dia. Jadi tehnya yang sudah dibiang, biar nggak berubah rasa, mungkin dimasukkan ke kulkas atau bagaimana. Nanti pagi harinya keluarin lagi. Nah itu kan sama aja nih. Apalagi kan udah ada rasa-rasa yang tadi ya. Betul. Ditambahin sirup rasa, nggak kerasa. Rasa kecutnya. Bahkan kadang mungkin ada beberapa jadi orang yang rasa kecutnya tuh kayak ngerasa, oh ini ada tambahannya ini, mungkin gitu ya. Padahal dia nggak tahu nih, ini teh bekas kemarin ini. Ya. Gitu. Nah itu Sobat Slowpost ini sekali lagi ya, memang harus waspada. Kalau beli teh nggak apa-apa, penjual-penjual juga menjual teh silakan ya, sangat-sangat menguntungkan juga, beneficial. Namanya tren ya berarti menguntungkan dong Mbak ya. Kayak zaman dulu tuh es kepal something gitu ya. Itu kan juga dulu banyak banget tuh menjamur semuanya. Terus Thai tea kan juga, sama dulu teh Thailand, sekarang teh Jawa nih jadi idola Sobat Slowpost. Emang nih Jawa ini nih menggiurkan ya. Masih ada satu sesi terakhir bersama dengan Mbak Tiara di sini. Sobat Slowpost boleh kami ajak untuk bergabung menanggapi fenomena teh ini di 081 226 103 103. Sebelum itu kami sapa di sini ada update dari Mas Freddy dan juga Pak Sriatmo. Pak Sriatmo nih katanya kawasan Pajang Utara sudah turun hujan. Terus Mas Freddy di Pajang juga, Pajang Selatan ya, sudah deras pakai angin. Pak Sriatmo ternyata nambah ini menanggapi bagaimana tadi fenomena minum teh. Katanya, waduh, padahal tiap pagi saya minum air teh panas. Setelah makan juga minum air teh pakai gelas atau cangkir. Nah, itu Pak Sriatmo. Jadi kalau mau minum teh memang harusnya diisi dulu, jangan langsung pas masih perut kosong minum teh. Terus juga setelah makan, bagusnya air putih atau yang lainnya. Selengkapnya nanti kita akan bahas lagi di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Di sana teh, di sini teh, di tengah-tengahnya ada ada penjualnya Sobat Slowpost ya, dagang teh ternyata. Jadi dengan merebaknya franchise teh jumbo, memang enak sih, seger sih ya. Tapi memang harus kita sebagai konsumen lebih aware dan juga lebih waspada kalau misal mau beli es teh. Tadi beberapa hal dicatat Sobat Slowpost. Di antaranya tadi bagaimana proses pembuatan tehnya, dari kesehatan kondisi fisik Sobat Slowpost, dan juga waktu-waktu tertentu membuat tehnya. Apalagi Sobat Slowpost yang mungkin masih, ya namanya masih remaja-remaja kan ada rebel Mbak ya. Bodo amat itu apa, gizi-gizi penting, seger, enak. Orang nyukup duitnya segini doang disangguin sama bapak ibu, ya udah paling murah es teh doang ya. Nah tapi kadang orang kalau habis minum es teh, ada beberapa yang bilang kok jadi lemes, atau bisa tadi mengurangi kadar trombosit atau kadar darah jadi anemia dan lain sebagainya. Itu mitos aja atau bener nggak sih sebenarnya Mbak? Itu benar, itu adalah fakta. Ya, fakta. Tadi saya sampaikan juga, teh kan mengganggu penyerapan nih. Nah, dari situ bisa menyebabkan remaja khususnya itu dia mengalami anemia. Ya, kekurangan
penurunan sel darah merah. Di situ. Jadi kalau remaja itu anemia, dia tidak produktif, sering ngantuk, cepat lelah, kayak gitu ya. Nah itu bisa tuh dilihat lagi dari apakah dia sering konsumsi teh. Apalagi setelah makan ya, bahkan biasanya jual di kantin-kantin sekolah itu ya, makan minumnya es teh, pasti es teh yang paling murah. Jadi yang nanti mengurangi yang terkurang itu adalah si sel darah merahnya ya. Iya. Oke. Jadi situ memang benar bisa itu ya? Bisa. Jadi dia bikin apa ya namanya sel darah merahnya itu jadi berkurang jumlahnya dari mengganggu penyerapan tadi dari setelah makan itu kan terganggu penyerapan. Sel darah merahnya. Nah, itu kan jadi zat-zat gizinya pun juga ya tadinya zat gizi makanannya itu bisa menambah sel darah merahnya, bisa memperbaiki, tapi malah tambah rendah atau istilahnya tidak terproduksi secara massal banyak ya. Kalau kita ngeliat kan, apalagi mungkin jam-jam olahraga ya, itu kan juga butuh ekstra ekstra effort, ekstra fisik. Tapi kalau misalkan minum teh ya itu ujung-ujungnya juga ketika makan tidak terserap sempurna. Terus bagusnya berarti gimana kalau anak-anak remaja gitu Mbak? Kalau anak remaja ya, yang pertama kita itu punya sebuah program untuk anak remaja ini minum tablet tambah darah gitu. Jadi selain tidak boleh minum, bukan tidak boleh ya, harus diperhatikan waktunya juga untuk minumnya untuk anak remaja ini. Kemudian selain itu tidak hanya dari situ nih kita dia terus habis itu anemia, bisa juga misalkan dia kurang makannya, tadi asupan makannya tidak benar, kemudian biasa kan anak remaja ya konsumsinya junk food. Enak gitu. Sih soalnya. Iya, yang mudah. Betul. Yang mudah, murah mungkin ya. Nah, cepat itu bersama dengan minum teh semakin terjadi anemia di situ. Nah, dari situ kita kasihkan tablet tambah darah. Tapi ya beberapa remaja sangat susah minum tablet tambah darah ini. Susahnya nggak doyan gitu maksudnya. Susahnya nggak enak katanya tablet tambah darah ini. Iya kan cuma tinggal ditelan sobat-sobat, nggak usah dikunyah ya kalau tablet gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Jadi kalau apalagi memang kayaknya bagus kan ya untuk kedepannya. Saya sempat berbincang beberapa kali, tapi ini bukan tentang teh sih ya, tentang stunting ya. Dan ada memang program-program cewek-cewek minum tablet tambah darah. Iya. Ternyata itu nanti juga bisa arahnya ke sana ya. Betul. Jadi kalau misalkan calon ini kan remaja calon-calon ibu. Betul. Calon-calon ibu ini anemia, bisa nanti putra-putrinya yang dilahirkan itu stunting. Makanya kita sebagaimana mestinya ya kita kasihkan program biar remaja-remaja putri ini berkualitas. Yes. Bukan hanya pada saat pas sudah gede atau pas mau menikah aja, tapi dari remaja harus prime condition ya. Betul. Iya, apalagi kan mereka masih panjang ya, masih panjang jalannya. Tapi kalau kita kasihkan tablet tambah darah, mengurangi konsumsi teh, itu kan juga bagus buat pelajaran. Terus kedepannya mereka meraih cita-cita. Iya. Tetap ya tadi boleh, tapi diperhatikan untuk waktunya, dan juga kalau kebanyakan ya nggak bagus juga ternyata sobat Selopos ya. Apalagi terutama mungkin kayak biasanya yang anemia tuh kayak cewek-cewek ya, yang biasa banyaknya bukan cuma cewek, nggak banyaknya cowok juga banyak sebenarnya sih. Tapi yang tiba-tiba kadang pingsan di tengah-tengah pelajaran kan juga banyak yang begitu ya. Karena kan cewek tuh ada siklus haid ya. Iya benar. Kalau cowok kan nggak ada nih. Bener, ya. Situ jumlah sel darah merahnya berkurang di situ ya, iya. karena luruh bersama dengan darah haid tadi. Betul. Itu ya. Alright, Sobat Selopos, itu diskusi bersama dengan Mbak Tiara Putri, seorang ahli gizi tentang fenomena es teh jumbo. Sobat Selopos, terima kasih tadi sudah menyimak, dan Mbak Tiara Putri, terima kasih sudah membersamai dan memberikan edukasi tentang teh-teh ini ya. Sekali lagi Sobat Selopos, saya juga tetap bakal beli es teh kok ya ke depannya, karena siapa sih yang nggak doyan nama es teh ya. Mungkin ada yang nggak doyan, berarti nggak apa-apa, nggak harus dipaksa. Cuman memang kalau yang doyan banget nih, kalau pagi-pagi minum yang lain dulu, baru kalau misalkan sudah terisi perutnya minum teh. Dan waktunya tadi 1 jam sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Betul. Jangan di antara makan atau pas makannya, pas itu Sobat Selopos ya.
Mbak Tiara sehat selalu. Iya, terima kasih. Semoga ini kan cuaca lagi ekstrim juga ya, panas, hujan, diberikan kekuatan juga, dan bisa nanti sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sobat Slowpost, kita akhiri bincang gizi bersama Persagi Surakarta tentang gizi remaja dan fenomena es teh jumbo. Saya masih akan temani sampai beberapa sesi ke depan. Tetap bersama kami di 103 Radio Slowpost Beyond Information.